Murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang terhormat narasumber parenting keluarga Quran Bapak Ustadz Haji Nirwan Nazarudin LCMIS. Yang kami hormati Direktur SDIT Quran Syukriya Fatur Rahman Bapak Ustadz Haji Fadli Robi LC. Yang kami hormati Pembina Yayasan SDIT Quran Syukriya Fatur Rahman Bapak Ustadz Haji Nirwan Nazarudin LCMIS dan Bapak Ustadz Haji Abdullah Fredianto. Yang keempat, yang kami hormati Wakil Pembina Yayasan SDIT Quran Syukriya Fatur Rahman Bapak Ustadz Kapten Haji Purbolaksito. Yang kami hormati Ketua Yayasan SDIT Quran Syukriya Fatur Rahman Bapak Ustadz Haji Heru Ubaidillah beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Quran Syukriya Fatur Rahman Bapak Ustadz Kuserin SHI beserta jajarannya. Yang kami hormati rekan guru SDIT Quran Syukriya Fatur Rahman yang baru saja melaksanakan miladnya. Yang kami hormati Ketua Komite SDIT Quran Syukriya Fatur Rahman Ibu Melani Ismail beserta jajarannya. Yang kami hormati Ayah Bunda Wali Murid SDIT Quran Syukriya Fatur Rahman. Yang kami hormati Ayah, Bunda, dan anak-anakku sahabat Quran dari berbagai kalangan serta para hadirin yang berbahagia. Mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan taufik dan hidayah serta inayahnya, kita semua senantiasa bisa beribadah kepadanya, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan dengan nikmatnya yang selalu kita rasakan, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa berkumpul di majelis Zoom yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada pemimpin kita, uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan sunnahnya, dan insya Allah mendapatkan ridho serta syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayah Bunda, serta Ananda-Ananda semua, terima kasih kami ucapkan untuk kehadirannya di acara Puncak Festival Quran yang dilaksanakan oleh SDIT Quran Syukriya Fatur Rahman. Berikut adalah susunan acara kita pada Puncak Festival Quran ini. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, tilawah surat Asy-Syams yang akan dibacakan oleh perwakilan kelas 2, yaitu Akram Bilbashar. Yang ketiga, selayang pandang oleh Ustadz Ade. Yang keempat, sambutan dari Ustadz Freddy selaku pembina Yayasan SDIT Quran Syukriya Fatur Rahman dan dari Ustadz Kuserin selaku Kepala Sekolah SDIT Quran Syukriya Fatur Rahman. Yang kelima, materi dan doa, materi yang berjudul Peran Orang Tua Mewujudkan Keluarga Quran oleh Al-Ustadz Nirwan Nazarudin LCMIS. Yang keenam, pengumuman juara yang akan disampaikan oleh Ustazah Linda dan Ustazah Tazkiyah, dan yang terakhir penutupan. Baik, izinkanlah memperkenalkan diri. Saya Santana Woli sebagai MC hari ini yang akan membantu acara parenting pada Zoom kali ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, lalu acara selanjutnya pembacaan tilawah yang akan dilantunkan oleh perwakilan kelas 2, yaitu
Akram. Ya, silakan Akram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ustadz, gambarnya belum bergerak. Oh, belum berat ya. Oh iya. Iya. Sudah belum? Bentar, belum. Sudah nyala belum? Dari apa namanya? Ustazah Alika, videonya udah ada belum? Sudah. Ada Ustadz, tapi nggak bergerak ya videonya. Atau di yang lain bergerak nggak ya? Yang enggak Bergerak Ustazah. enggak bergerak Ustazah. Enggak, Ustazah. Sudah gerak? Iya, sudah Ustaz. Silakan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu biqawaha ihim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha فعقروها فدمدم عليهم ربهم
بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Barakallahu Fik untuk Ananda Akram. Agenda selanjutnya selayang pandang yang akan disampaikan oleh Ustadz Ade dan kami persilakan. Sudah tampil? Ya. Oh, belum. Sudah. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا.
Alhamdulillah, baru saja kita saksikan selayang pandang SDIT Quran Asyukriyah Fatur Rahman. Semoga berkesan untuk ayah dan bunda sekalian. Baik, agenda selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Febrianto selaku pembina Yayasan SDIT Quran Asyukriyah Fatur Rahman. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Fatur Rahman dan sekaligus narasumber pada kajian parenting Qurani pagi ini, yaitu Ustadz Nirwan Nasaruddin LC MIS. Yang terhormat pengurus Yayasan Asyukriyah dan Yayasan Fatur Rahman. Yang terhormat Kepala Sekolah beserta Ustadz dan Ustazah pengajar SDIT Quran Asfa. Yang terhormat ayah dan bunda wali murid SDIT Quran Asfa dan para hadirin yang hadir dalam acara kajian parenting Qurani di pagi hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kajian parenting online ini. Semoga di kesempatan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengadakan kajian secara offline. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran kepada ayah, bunda, dan para hadirin yang hadir di majelis ini. Di sela-sela kesibukan tugas kita masing-masing, kita masih dapat meluangkan waktu untuk menghadiri majelis pendidikan majelis ini guna lebih meningkatkan peran serta pendidikan ya, kita meningkatkan pendidikan kita khususnya dalam layanan pendidikan yang berbasis kerjasama antara sekolah dan orang tua. Dalam upaya membangun kualitas generasi kita dan kualitas umat yang lebih baik lagi, insya Allah. Para hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan yang utama untuk anak-anak generasi kita adalah pendidikan yang melibatkan peran orang tua, dimulai dari keluarga. Karena adalah hal yang sangat wajar jika pembinaan pendidikan itu kita mulai dari rumah dan lingkungan terdekat dari anak-anak kita, yaitu keluarga, di mana anak-anak dibesarkan dengan limpahan cinta dan kasih sayang yang tulus dari para orang tua. Keluarga merupakan ajang pertama di mana sifat-sifat kepribadian anak tumbuh dan terbentuk dengan cepat. Seorang anak akan menjadi warga masyarakat yang baik atau tidak sangat bergantung kepada sifat-sifat yang tumbuh dalam kehidupan keluarga di mana anak dibesarkan. Mengingat hal tersebut, maka pengasuhan orang tua adalah hal yang perlu dipelajari secara terus-menerus oleh setiap keluarga agar tanggap dan responsif pada setiap tahap perkembangan yang dialami oleh anak. Proses pendidikan pada anak insya Allah akan berhasil bila terjalin sinergi antara orang tua dan sekolah dalam pola mendidiknya. Ini kajian parenting pagi ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam proses mencapainya. Dengan mengadakan kajian parenting Quran ini, insya Allah ini akan
bisa meningkatkan kesadaran kita dalam pola mengasuh anak. Karena mengasuh anak itu bukan hal yang mudah dan tidak bisa sembarangan. Jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari. Banyak mungkin sekarang ini ada contoh-contoh yang bisa kita rasakan di media-media itu, bagaimana anak terhadap orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak gitu. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua juga harus belajar ya mengenai pendidikan pola anak yang berbasis Quran seperti itu. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa meningkatkan keterampilan kita, khususnya dalam pengasuhan anak. Kita perlu terampil ya dalam mendidik anak, itu perlu terampil. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan seperti air mengalir. Apa yang kita dapatkan dulu, pendidikan yang kita dapatkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena zaman ini sudah berbeda. Jadi anak sekarang mungkin secara otak itu lebih pandai. Anak-anak sekarang ini lebih berpikirnya lebih cepat. Mungkin ini bersamaan dengan teknologi yang saat ini meningkat ya. Jadi untuk pemikiran anak-anak itu juga pintar. Jadi tidak bisa anak kita diajarkan dengan cara-cara 30 tahun yang lalu. Jadi memang harus kita sebagai orang tua harus mengupgrade cara mendidik anak, pola mendidik anak. Tentunya karena kita sekolah Quran ya, sekolah Quran, makanya kita mendidik anak dengan pola yang berbasis Quran. Hal ini juga bisa meningkatkan antisipasi kita terhadap segala sesuatu nanti yang akan timbul di kemudian hari kepada anak kita. Jadi jika kita sudah memiliki ilmunya, kita tidak akan panik menghadapi anak-anak, tingkah laku anak-anak yang nanti akan timbul ya di kemudian hari. Jadi memang kita perlu siapkan di saat ini bagaimana mendidik anak sesuai dengan apa yang diajarkan orang-orang soleh dulu ya, seperti itu. Dan nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan Ketua Dewan Pembina kita, yaitu Ustadz Nirwan Nazaruddin, LCMIS. Semoga mari kita sama-sama berdoa. Ayah Bunda, tolong doakan kami penyelenggara pendidikan yaitu sekolah, semoga kami ikhlas untuk mendidik, mendapatkan amanah dari Ayah Bunda untuk mendidik anak-anak kita tercinta, karena anak-anak kita ini adalah aset yang sangat berharga ya. Jadi naudzubillah min dzalik, jangan sampai aset kita ini nantinya akan sia-sia seperti itu. Dan juga kami akan berdoa kepada Ayah Bunda, semoga Ayah Bunda juga ikhlas mendidik anak, karena mendidik anak itu capek, mending kita capek sekarang daripada capek di masa tua kita, seperti itu. Dan nanti mungkin akan lebih jelasnya akan disampaikan narasumber kita, yaitu Ketua Dewan Pembina kita ya. Alhamdulillah kita mempunyai Dewan Pembina yang memang ahli di syariah, ilmu syariah. Jadi alhamdulillah beliau insya Allah hari ini akan mengisi kajian parenting Qurani kita. Mungkin itu aja dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas sambutan pertamanya. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ustadz Kuserin selaku Kepala Sekolah SDIT Quran Asyukriyah Fatur Rahman. Kepadanya kami persilahkan. Afwan Ustazah, kebetulan Ustadz Kuserin berhalangan hadir. Mohon bisa dilanjutkan. Syukran. Oh, baik, Ustaz. Baik, dikarenakan Ustadz Kuserin berhalangan hadir, maka kita akan lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu materi dan doa
yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nirwan Nazaruddin LC.MES. Kepadanya kami persilakan. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahina Allahumma bi sunnatihi wa amitna fi zumratih ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, khususnya yang saya hormati Pembina Yayasan Fathur Rahman, Ustadz Ahmad Fredianto, kemudian Ketua Yayasannya Pak Heru dan jajarannya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di Zoom meeting ini untuk sama-sama bertawasaw bil haq, tawasaw bis sabar, dan tawasaw bil marhamah. Kita akan membahas, insya Allah ada satu ayat yang kita akan angkat ya di pagi hari ini berkenaan dengan pendidikan anak ya, dan bagaimana kita sebagai orang tua berperan dalam pendidikan anak itu. Anak adalah amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita untuk bisa kita jaga fitrahnya agar tidak menyimpang dari yang seharusnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah SAW. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi. Kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Nasrani, Majusi, Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ya, Rasulullah SAW tidak menyebut kata Islam di dalam hadis ini. Kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Berarti setiap anak terlahir dalam kondisi Muslim. Ya, kedua orang tuanya lah yang merubah keislaman anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, Sinto, dan seterusnya. Jadi, dalam hadis ini, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk merawat dan menjaga fitrah anak yang suci itu. Jangan melenceng ke kanan, jangan melenceng ke kiri. Yang kebetulan, orang tua sekarang begitu sibuknya sehingga tidak bisa mendidik anaknya. Sebagaimana saya, ya, yang akhirnya kita titipkanlah anak-anak kita ke sekolah. Dan alhamdulillah, ya, sekarang banyak sekali alternatif sekolah-sekolah Islam yang bukan hanya embel-embel Islamnya, ya. Tidak menjadikan Islam itu hanya sebagai embel-embelnya, tetapi benar-benar berupaya untuk menerapkan ya pendidikan ya secara Islam di dalam sekolah-sekolah tersebut. Insya Allah sekolah kita Asfa ini, Asyukriyah Fathur Rahman ini juga mengacu kepada model pendidikan yang Islami, Qurani lagi, subhanallah. Jadi ini adalah istihad ya Pak Freddy dan teman-teman ya untuk bisa memberikan alternatif kepada masyarakat Tangerang dan sekitarnya ya dalam hal pendidikan anak-anak mereka sedekat mungkin dengan Al-Qur'an, sedekat mungkin dengan ajaran Islam. Ya alhamdulillah ya, kita sudah berada di sini, anak-anak kita sudah ada di sekolah Asfa ini. Tinggal tentunya kita tidak hanya bisa mengandalkan sekolah. Di sekolah mungkin cuma beberapa jam saja anak kita belajar. Apalagi di musim pandemi ini, ya
ada waktu-waktu mereka offline dan ada juga yang online. Dulu sebelumnya malah online semuanya. Berarti pendidikan anak itu ada di tangan orang tua. Gitu. Ya, ketika mereka terpaksa belajar pakai gadget, pakai Zoom, ya, atau pakai yang lain-lainnya, ya. Setelah belajar, apakah gadgetnya akan berlanjut dipakai untuk yang lain-lainnya? Yaitu tentunya guru-guru tidak bisa memantaunya. Ya. Tanggung jawab orang tua lah ya untuk bisa mengarahkan anak-anaknya supaya bisa menggunakan, memanfaatkan gadget itu ke hal-hal yang mubah ya, minimal mubah lah. Jangan kepada yang di bawah mubah gitu, makruh atau haram gitu. Nah, di kesempatan pagi sampai menjelang siang nanti ya insya Allah ini sudah hampir jam 9 kurang seperempat, berarti lebih kurang berapa? 2 jam atau 3 jam ini? Ya, sedapatnya insya Allah ya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya insya Allah. Ya, tapi yang penting kita bisa memahami apa yang kita tadaburi dari ayat 74 surat Al-Furqan yang akan saya sampaikan ini insya Allah. Temanya dampak kesolehan muslim terhadap keluarga. Muslim ini posisinya bisa sebagai orang tua, bisa sebagai anak gitu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang senantiasa berdoa, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami yang menjadi penyejuk mata bagi kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kira-kira seperti itulah terjemahan bebasnya. Ya. Dan doa ini Allah ajarkan kepada kita untuk bisa kita terapkan setiap hari. Apalagi doa ini merupakan amalan ya dari ibadur rahman ya, hamba-hamba Allah yang maha rahman ya. Ini adalah sifat ibadur rahman yang Allah ceritakan di bagian akhir surat Al-Furqan yang dimulai dengan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina dan seterusnya. Nah, ini yang bagian paling ujung walladzina yaquluna rabbana hab lana. Jadi ibadur rahman itu hamba-hamba Allah yang maha rahman ya, kriterianya ya selalu berdoa dengan doa ini. Rabbana hab lana min azwajina. Pertanyaannya, apa maksud doa yang Allah ajarkan ini? Ya. Insya Allah itu yang akan kita bahas. Semoga setelah pembahasan dari isi dari doa ini, kita akan semakin rajin menerapkan doa ini di setiap harinya, di setiap setelah sholat malah, ya. Dan lebih khusyuk dan khidmat lagi, berharap kepada Allah agar benar-benar apa yang kita mohonkan kepadanya melalui doa ini dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Untuk memahami maksud sebuah ayat, tidak cukup hanya dengan terjemahannya saja. Terjemahan hanya bersifat sebagai informasi awal. Informasi awal tentang ayat yang kita baca. Jangan terburu-buru menyimpulkan hukum dari ayat yang kita baca, terjemahannya. Karena seringkali itu akan menjerumuskan kita kepada kesesatan. Ya. Kita akan tersesat nanti kalau menyimpulkan hukum hanya dari terjemahan. Terjemahan sekali lagi hanya sebagai informasi awal supaya kita tahulah kisi-kisi dari ayat yang kita baca. Kalau kita ingin lebih dalam lagi, kita penasaran tentang ayat yang kita baca, alhamdulillah, mari kita rujuk kepada tafsirnya. Nah, tentang doa ini, ternyata
tidak terlalu persis dengan apa yang ada di terjemahan. Gitu. Lebih, bahkan ada bagian kedua, ada waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu terjemah harfiahnya. Maksudnya bukan itu. Bagaimana maksudnya? Nah, inilah yang akan kita jelaskan insya Allah. Ya, pelan-pelan insya Allah. Terdiri dari dua penggalan. Pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan penggalan yang kedua, waja'alna lil muttaqina imama. Di dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, firman Allah walladzina yaquluna rabbana dan seterusnya, maksudnya yakni, jadi yakni itu dari bahasa Arab. Yakni pakai K ya, yakni. Itu aslinya yakni, ana yakni, inayah. Ya. Maksudnya yakni, alladzina yas'aluna Allah ayyukhrija min aslabihim wa dzurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Ya, mereka-mereka yang berdoa kepada Allah agar dari keturunan mereka, ya, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka, ya, aslabihim wa dzurriyyatihim man yuti'uhu, ya, keturunan-keturunan yang taat kepada Allah dan senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Itulah maksud qurrata a'yun. Ya. Secara harfiah qurrata a'yun adalah penyejuk mata. Penyejuk mata itu gimana? Apakah setelah kita kasih persis seperti setelah kita kasih timun misalnya jadi sejuk mata kita? Apakah seperti itu qurrata a'yun? Nah, ternyata bukan. Penyejuk mata itu maksudnya ketika pasangan-pasangan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pasangan-pasangan atau keturunan-keturunan yang semuanya itu taat kepada Allah. Itu yang akan menyejukkan mata kita, menentramkan hati kita. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yu'nuna man ya'mal bit-ta'ati fatuqirru bihi a'yunuhum fid dunya wal akhirah. Nah, ini menguatkan Ibnu Abbas, pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mereka maksud adalah orang yang beramal, yang melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, pasangan-pasangan mereka, keturunan-keturunan mereka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian mata mereka, pandangan mereka menjadi sejuk bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ya. Pasangan dan keturunan-keturunan mereka bermanfaat bagi mereka di dunia juga di akhirat. Wa qala Ikrimah lam yuridu bidzalika sabahatan wala jamalan walakin aradu ayyakunu muti'in. Jadi yang diminta oleh ibadur rahman bukan keturunan, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang cakep atau ganteng. Bukan itu yang mereka minta. Jadi lam yuridu bidzalika sabahatan wala jamalan. Tapi yang diminta oleh ibadur rahman adalah ayyakunu muti'in. Ya, agar pasangan-pasangan mereka dan juga keturunan-keturunan mereka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Bahasa lainnya soleh dan solihah. Ya. Itu yang dimaksud dengan qurrata a'yun. Ya. Wa qala al-Hasan al-Basri, Imam Hasan Basri mengatakan ketika ditanya tentang ayat ini, maksudnya adalah ketika Allah menampakkan kepada seorang hamba muslim dari pasangannya, ya, istrinya atau suaminya, atau saudaranya, teman akrabnya, semuanya taat kepada Allah. La wallahi, ma syai'un aqarru li'ainil muslim, demi Allah, kata Imam Hasan Basri,
tidak ada yang paling menyejukkan bagi pandangan seorang muslim dibanding ketika dia melihat anaknya, cucunya, saudaranya, pasangannya, teman akrabnya, semuanya taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang menyejukkan mata kita, menenteramkan hati kita. Ketika kita berkumpul di tengah-tengah orang yang soleh dan soleha, itu sangat menyejukkan. Ya, perkataan-perkataan mereka sopan, ya, perkataannya pun berisi nasihat yang baik, candaan-candaan yang mubah, ya. Tidak ada kata-kata kasar, umpatan-umpatan, ya, candaan-candaan yang keluar konteks, itu tidak akan kita dapatkan ketika kita berada di perkumpulan atau di sekelompok orang-orang yang soleh dan soleha. Bayangkan ketika suasana itu ada di dalam rumah kita, ya, seluruh penghuni di dalam rumah kita, perkataan-perkataannya semuanya perkataan yang menyejukkan. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada umpatan-umpatan, ya. Cara berkata-katanya juga sopan. Itu akan menenangkan dan menenteramkan hati kita. Itulah yang sesungguhnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kata Imam Hasan Basri, tidak ada sesuatu yang lebih nikmat dari itu. Ya. Jadi kenikmatan yang maksimal itu adalah ketika pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, sampai saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman akrab kita, semuanya adalah orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, intinya kita ingin pasangan-pasangan kita, anak-anak kita terdiri dari orang-orang yang soleh dan solehah. Ya, tapi ada satu pepatah dalam bahasa Arab, kaifastaqama dhillu wa'uduhu a'waj. Ini adalah sindiran untuk kita semua. Bagaimana bayangan itu bisa lurus padahal bendanya bengkok. Od itu artinya ranting, padahal rantingnya bengkok. Bagaimana bayangan dari ranting yang bengkok itu untuk bisa lurus? Nggak bisa kan? Ya. Kalau bendanya bengkok, bayangannya bengkok. Bayangan akan mengikuti benda, gitu kan? Nah, ini sesungguhnya adalah sindiran bagi setiap orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, tapi biasanya anak adalah rahasia orang tuanya. Anak adalah bayang-bayang dari orang tuanya. Bagaimana anak? Kira-kira begitulah orang tuanya. Begitu. Ya. Walaupun nggak harus seperti itu juga, ya. Banyak juga yang nggak beda. Ya. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang yang soleh. Anaknya nggak soleh, kan? Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang soleh, seorang nabi, tapi ayahnya tidak. Ya, jadi tidak harus juga seperti itu, ya. Tapi ya ini hukum umum lah, ya. Kaidah yang berlaku umum, ya. Bukan yang berkaitan dengan pengecualian tetap ada, ya. Yang normatifnya seperti ini. Maka hendaknya ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya, kita perhatikan kondisi kita juga. Apakah kita sudah soleh atau belum? Ketika kita menginginkan pasangan kita soleh atau solehah, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita soleh dan solehah, ya, kita introspeksi juga diri kita sudah soleh, sudah sesoleh apa diri kita. Ya. Ketika kita menginginkan keturunan kita soleh dan soleh, berarti ya kita sebagai sumber, gitu ya, sebagai asal muasal dari keturunan-keturunan kita, ya hendaknya kita benahi dulu kesolehan diri kita. Ketika kita menginginkan pasangan kita, suami kita atau istri kita soleh atau solehah, ya kita lihat diri kita sudah soleh atau belum. Ya, jadi ini sebagai muhasabah, ya, bagi kita semua.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran, "Dzurriyyatan ba'duha min ba'd." Keturunan itu sebagiannya merupakan turunan dari yang lain. Sunnatullahnya seperti itu. Ya, kita tidak melihat pengecualiannya. Pengecualian pasti tetap ada. Tapi biasanya keturunan itu sebagiannya merupakan turunan dari yang lain. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ya, kalau anaknya soleh, biasanya itu orang tuanya soleh. Biasanya. Ya, gitu. Orang tua yang baik adalah sumber yang baik. Insya Allah akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Ini adalah ikhtiar awal ya dari kita semua yang menginginkan keturunan-keturunan yang soleh atau pasangan-pasangan yang soleh atau solihah. Ya, kita perbaiki diri kita dulu. Ya. Jadi jangan kita menginginkan pasangan yang soleh, kesolehan diri kita tidak kita rawat, ya, tidak kita perhatikan. Ya. Jadi orang tua yang baik adalah sumber yang baik. Insya Allah akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Kesolehan orang tua juga akan memberikan manfaat positif karena Allah akan menjaga sang anak. Nah, ini juga ininya kelebihannya. Ketika kita soleh, ya, kita rajin beramal soleh, kita terus mengasah kesolehan diri kita, itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Apa dalilnya? Surat Kahfi ayat 82. Ya, ayat ini ceritanya tentang dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada 3 peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi wassalam. Nah, ayat 82 ini adalah peristiwa yang ketiga. Jadi Nabi Musa memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan orang yang ilmunya jauh lebih tinggi dari beliau. Tadinya Nabi Musa alaihissalam merasa dirinya lah yang paling punya ilmu. Beliau berharap dipertemukan dengan orang yang lebih berilmu. Maka Allah pertemukanlah dengan Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir berpesan kepada Nabi Musa, kamu tidak boleh interupsi. Ya, kamu jangan komentar dulu sampai aku jelaskan apa-apa yang nanti terjadi selama kamu mengikuti aku. Deal, deal, kata Nabi Musa alaihissalam. Nah, kasus pertama gagal Nabi Musa. Kasus kedua gagal juga. Kasus yang ketiga ini, ya, ini adalah kasus yang ketiga. Ketika keduanya kemalaman mampir ke sebuah desa, tapi tidak satu rumah pun yang bersedia menerima mereka sebagai tamu di sana. Gitu. Kecewalah mereka, sehingga mereka beranjak ke tempat yang lain. Di pinggiran desa, Nabi Khidir melihat ada satu rumah yang temboknya rubuh. Diperbaiki oleh Nabi Khidir. Dan Nabi Musa heran. Ya, kenapa Nabi Khidir tertarik untuk memperbaiki tembok rumah itu, padahal tidak ada satu rumah pun yang bersedia untuk menerima mereka sebagai tamu. Artinya Nabi Musa ini belum move on, ya. Masih kesel. Ya. Kita bacakan ayatnya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dan adapun al-jidar, dinding yang roboh itu adalah punya 2 anak yatim di desa atau kota tersebut. Kalau anak yatim berarti sudah tidak punya ayah. Anak yatim adalah seorang anak yang belum balik. Kalau sudah balik tidak dinamakan yatim. Yang ditinggal mati oleh ayahnya. Bukan ibunya, tapi oleh ayahnya. Jadi ada 2 ukuran yatim itu. Belum balik, ditinggal mati oleh ayahnya. Itu yatim namanya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Sedangkan di bawah tembok yang roboh itu ada harta terpendam milik kedua anak yatim itu. Wa kana abuhuma salihah. Sedangkan ayah kedua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Ya.
Fa'arada rabbuka ayyabulugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Tuhanmu ingin keduanya balik, ya, dewasa, sehingga saat itu mereka berdua bisa mengeluarkan harta terpendam mereka itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukan ini berdasarkan inisiatif pribadiku. Ini adalah perintah Allah, kata Nabi Khidir. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah penafsiran penjelasan apa yang kamu tidak mampu untuk bersabar, wahai Musa. Jadi ini cerita di kasus yang ketiga yang dialami oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang wa kana abuhuma salihah. Ya. Dan orang ayah dari kedua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Anak yatim adalah anak yang belum balik, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Berarti ayahnya sudah nggak ada ini. Dulu ayahnya adalah orang yang soleh. Nah, berarti apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ungkapan ini? Wa kana abuhuma salihah. Imam Ibnu Katsir menguraikan, fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Ini pertanda bahwa orang yang soleh itu, ya, akan dijaga keturunan-keturunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara seseorang itu soleh, Allah akan menjaga kepentingan keturunan-keturunannya. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Keberkahan ibadah orang yang soleh itu, ya, mencakup kepentingan mereka, keturunan-keturunannya, baik di dunia juga di akhirat. Artinya, kesolehan seseorang itu akan bermanfaat bagi keturunan-keturunannya di dunia juga di akhirat. Jadi kesolehan kita bukan bermanfaat hanya untuk diri kita. Ketika kita soleh, kesolehan diri kita akan berdampak kepada keturunan-keturunan kita juga. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Ya, apa bentuk kebaikan yang akan didapatkan oleh keturunan-keturunan kita di dunia dengan kesolehan kita? Bentuknya adalah penjagaan Allah terhadap kepentingan keturunan-keturunan kita, sebagaimana yang ada dalam ayat tadi. Allah menggerakkan, ya, Nabi Musa dan Nabi Khidir untuk mampir ke kota itu. Tidak ada satupun rumah yang menerima mereka untuk menginap. Tapi ternyata hikmahnya adalah Allah sedang mengarahkan Nabi Khidir ke sebuah rumah yang temboknya roboh. Dan Nabi Khidir tergerak untuk memperbaikinya. Ternyata itu milik dua anak yatim. Di bawah tembok itu ada harta terpendam. Kalau orang lain yang memperbaikinya, bisa jadi hartanya itu akan diambil sama orang lain. Allah gerakkanlah orang yang soleh, Nabi Khidir, untuk melakukan tugas itu. Jadi kesolehan seseorang akan berdampak kepada kepentingan keturunan-keturunannya. Itu di dunia. Di akhirat bentuknya apa? Bisyafa'atihi fihim. Dengan syafaat orang-orang yang soleh untuk keturunan-keturunannya. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah. Dan mengangkat derajat mereka ke derajat yang paling tinggi di surga. Litaqarra ainuhu lituqirra ainuhu bihim. Supaya pandangan ahli surga ini sejuk dengan kehadiran keluarganya di sampingnya di surga. Jadi gara-gara orang yang soleh itu, ya, ketika ditetapkan masuk surga, dia juga dapat fasilitas bisa ditemani oleh keluarga-keluarganya, ya, di dalam surga. Gitu. Karena kalau di surga sendirian, familinya yang lain di neraka, misalnya nauzubillah, ya nggak asik lah, ya. Sama halnya, ya, ini analogi yang lemah sekali sebenarnya, ya, tapi ini sebagai pendekatan saja, ya.
ketika kita jalan-jalan ke puncak sendirian, nginep di villa sendirian, nggak bawa pasangan, nggak bawa anak, kayaknya garing istilahnya. Ya, nggak ada nikmatnya, nggak kerasan malah mungkin. Ya, kita menginap sendirian ngapain? Ya, lebih asik kalau dengan kita dan pasangan, ya suami istri, ditemani sama anak-anak semuanya datang, atau sama orang tua juga dibawa. Ya, itu baru nikmatnya luar biasa. Gitu. Nah, begitu juga penduduk surga. Penghuni surga, di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah mereka akan ditemani oleh keluarganya. Allah undang keluarganya ikut masuk ke dalam surga gara-gara kesolehan penduduk atau penghuni surga ini. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Ya. Nanti akan kita sebutkan ayatnya di surat At-Tur. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hifdhan bi salahi abihima wa lam yuzkar lahuma shalah. Ya, jadi penjagaan Allah terhadap dua anak yatim ini semata-mata karena kesolehan ayahnya. Dan tidak disebutkan bahwa kedua anak yatim ini adalah anak yang soleh. Ya, jadi yang soleh siapa? Orang tuanya, ayahnya. Ya, gara-gara kesolehan itulah kedua anak yatim ini mendapatkan penjagaan Allah. Artinya penjagaan Allah itu bukan gara-gara anak yatim ini soleh, bukan. Tapi justru karena kesolehan almarhum ayahnya. Ya. Bahkan di sini disebutkan wa taqaddama annahu kanal abas sabi' fallahu a'lam. Ya. Ayah yang dimaksud di dalam ayat 82 surat Kahfi ini adalah al-abas sabi'. Ayah ketujuh, ayah dari buyutnya buyut. Jadi bukan ayah langsung. Ya, tapi ayahnya buyut. Ayah dari buyutnya buyut. Jadi ayah ketujuh. Artinya dua anak yatim ini adalah keturunan ketujuh dari almarhum. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Ya, doa kita, kesolehan kita berdampak sampai 7 turunan. Ya, jadi istilah 7 turunan itu ternyata ada. Ya, ini di al-abas sabi'. Ya, sabi' dari kata sabah, artinya 7. Ya, ya jadi kesolehan orang tua ya, akan dapat mengundang anggota keluarganya menemani dirinya di surga. Apa dasarnya? Firman Allah di dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan orang-orang yang beriman yang keimanannya diikuti oleh keturunan-keturunan mereka, maksudnya anaknya muslim juga, tetap muslim, cucunya muslim, begitu seterusnya. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Akan kami pertemukan mereka, orang-orang yang beriman itu dengan keturunan-keturunan mereka di surga. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', tanpa mengurangi amal soleh mereka sedikit pun. Kullum ri'im bima kasabarohin. Ya, setiap orang akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Jadi maksud dari ayat ini adalah seorang penghuni surga, ya, karena kesolehannya dia dimasukkan ke dalam surga, ya, dia akan dapat mengundang anggota keluarganya yang beriman di dunia untuk menemaninya di surga. Jadi terikut itu, anggota keluarganya akan terikut masuk surga semua. Ya. Jadi masuk surga bersama keluarga begitu. Ya. Kita jalan bareng-bareng bersama keluarga ke puncak misalnya, ya, atau ke tempat yang lain. Bareng-bareng sekeluarga, itu kan nikmatnya luar biasa. Nah, begitu juga nanti di akhirat, ya, ketika di dunia ini kita soleh, ya, dan ditempatkan, insya Allah semuanya kita ya ditempatkan dalam surga, amin. Ya, kita dengan kesolehan kita di dunia, kita dapat mengundang anggota keluarga kita menemani kita di dalam surga.
Padahal mungkin kesolehan mereka tidak sebagaimana kesolehan kita. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan anak-anak orang mukmin ke dalam surga dengan syarat mereka juga beriman, tidak murtad. Ya. Meskipun amal ibadah sang anak tidak sepadan dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya lebih soleh dibanding anaknya. Amalnya kurang daripada orang tuanya. Namun Allah tetap memasukkan keturunannya ke dalam surga. Karena apa? Karena kesolehan kedua orang tuanya. Subhanallah. Ini semoga menjadi motivasi bagi kita untuk banyak beramal soleh. Amal soleh kita berkaitan dengan anak-anak kita. Ya. Amal soleh kita akan berdampak kepada penjagaan Allah terhadap anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Dan ditambah lagi, kalau Allah berkenan menempatkan kita ke dalam surga, anak-anak kita pun akan terundang semuanya menemani kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Apa yang diamalkan oleh orang-orang soleh berdasarkan ayat tadi, surat Tur ayat 21 ini. Ya. Dalam prakteknya apa yang mereka lakukan supaya mereka dapat fasilitas ini dari Allah. Seorang yang soleh pernah mengatakan, ya bunayya, inilah astagfiru minas sholah li ajlik. Ya, wahai anakku, sesungguhnya aku memperbanyak sholat ini karenamu. Dengan harapan Allah akan menjagamu. Ya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in, pernah berkata, inilah usolli fa'adhkuru waladi fa'azidu fi sholati. Ada kalanya ketika aku sholat, aku teringat akan anakku. Maka aku pun menambah sholatku. Maksudnya agar anak-anakku dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi benar-benar termotivasi ya, oleh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat ini. Dan di ayat 82 surat Kahfi tadi. Bahwa kesolehan dirinya itu akan berdampak kepada anak-anaknya khususnya. Ya. Inilah amalan orang-orang soleh, semoga bisa kita ikuti. Jadi di antara motivasi kenapa kita banyak rokat yang kita tunaikan di malam hari misalnya. Itu di antaranya adalah pertimbangannya adalah untuk anak kita. Supaya Allah berkenan menjaga anak-anak kita. Ya. Itu penggalan yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, yang semoga bisa kita renungkan dan kita semakin khidmat ketika membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun sambil mengingat uraian tadi, gitu, ya. Penggalan berikutnya yang kedua, wa ja'alna lil muttaqina imama. Secara harfiah kalau kita terjemahkan, dan jadikanlah kami, ya Allah, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai pemimpin. Itu secara harfiah. Ternyata maksudnya bukan itu. Ya. Yang namanya pemimpin kan cuma satu. Kalau semuanya jadi pemimpin kan nggak mungkin. Nah, lantas apa maksudnya? Kita lihat ke dalam tafsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa qauluhu wa ja'alna lil muttaqina imama, qala Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah wa Suddi wa Rabi' bin Anas a'immatan yuqtada bina fil khairi. Ya, jadi dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, itu maksudnya jadikanlah kami orang-orang yang kebaikannya ditiru oleh orang lain. Sebagaimana imam dalam sholat, takbirnya diikuti oleh makmum kan? Ketika imam takbir, makmum takbir. Ketika ruku, imam pun ikut ruku. Ketika i'tidal, makmum pun ikut i'tidal. Begitu seterusnya sampai salam. Nah, jadi waj'alna lil muttaqina imama, maksudnya di sini jadikanlah kami suami, istri, dan putra-putri kami sebagai orang-orang yang kesolehannya menjadi sumber inspirasi bagi keluarga-keluarga yang lain. Ya, nanti kan kita uraikan lagi maksudnya. Yang lainnya mengatakan, wa qala ghairuhum, jadikanlah kami hudatam muhtadin, ya, orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk.
wa du'atan ilal khair, penyeru kepada kebaikan. Ya. Fa'ahabbu an takuna ibadatuhum muttasilatan bi ibadati auladihim wa dzurriyyatihim. Ya. Mereka menginginkan yang berdoa waj'alna lil muttaqina imama, ini menginginkan agar ibadah mereka nyambung ke ibadah anak-anak mereka dan keturunan-keturunan mereka. Wa ayyakuna hudahum muta'addiyan ila ghairihim bin nafa', dan agar supaya petunjuk yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berdampak kepada orang lain, manfaatnya. Orang lain menjadi terinspirasi dengan keluarga yang kompak ini, ya. Suami, istri dan anak-anaknya kompak sekali, soleh. Ketika datang waktu sholat, mereka sholat berjamaah, ya. Wadzalika aktsaru tsawaban wa ahsanu ma'aban, dan tentunya itu akan mendatangkan lebih banyak lagi pahala. Ya, ketika kita soleh, insya Allah itu bermanfaat bagi kita. Tapi ketika kesolehan kita, gara-gara kita, pasangan kita, anak-anak kita semuanya kompak, soleh dan solehah, ya, rajin baca Quran, sholat berjamaah, ya. Ketika misalnya ada acara keluarga besar gitu ya, acara keluarga besar nginep, ya, nginep di rumah orang tua atau rumah mertua atau di tempat yang lain, ya. Ketika datang waktu sholat, ternyata kita, ya, pasangan kita, anak-anak kita, yang lainnya masih sibuk main-main, ya, karena tidak ada sholat, acara sholat berjamaah, ya udah ini suami istri dan anak-anaknya sholat berjamaah, ya. Sholatnya berjamaah, yang lainnya mungkin subuhnya masih pada tidur, yang ini sudah bangun, sholat berjamaah, habis sholat berjamaah, kemudian membaca zikir, ya, kemudian setelah itu tilawah bareng-bareng atau mengulangi hafalan, si anak menyetor kepada orang tuanya, setoran hafalan juz 30 dan seterusnya. Ya. Yang lainnya ketika itu ada yang sempat melihat dan terkesan, ya. Dari kesan itu dia bertanya, ini anak ini kok bisa bagus seperti ini, sekolahnya di mana? Oh, ternyata sekolahnya di Asfa. Akhirnya udah saya masukkan anak saya ke sekolah Asfa. Itu pahalanya ketika kita dan anak-anak kita beramal soleh, bagus, ya. Tapi dampak pahalanya akan semakin besar ketika gara-gara kesolehan kita itu menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga yang lain. Yang lainnya termotivasi untuk ikut beramal soleh gara-gara terkesan saat melihat kita dan anak-anak kita beribadah bersama. Mereka terdorong untuk menjadi soleh seperti keluarga kita. Pahalanya akan semakin bertambah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadisnya sudah sangat populer. Idza mata ibnu Adam, kalau seorang manusia ibnu Adam, anak Adam, meninggal, in qata'a amaluhu illa min salas, terputuslah amalannya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Kemudian, au ilmun yuntafa'u bihi min ba'di, ilmu yang bermanfaat setelah dia meninggal. Artinya, dia dulu pernah mengajarkan satu ilmu, dan ilmu itu diamalkan oleh orang lain. Sampai dia meninggal, ilmu itu tetap diamalkan. Yang ketiga, au shadaqah jariyah, ya, sedekah jariyah. Ya. Jadi yang ilmu taqina imamah ini yang mana? Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi mim ba'dihi. Ya. Jadi ketika ada yang terinspirasi oleh kesolehan kita, kesolehan anak-anak kita, kekompakan kita dalam keluarga saat beramal soleh, ada orang lain yang terinspirasi, keluarga lain terinspirasi, ya, dari kebaikan-kebaikan kita dan keluarga kita. Gara-gara itu mereka beramal soleh, pahalanya akan lebih banyak lagi. Ya, jadi tanpa mengurangi kebaikan-kebaikan mereka, Allah akan berikan kita pahala selama mereka beramal soleh.
Ya. Yang terinspirasi dari amal soleh keluarga kita. Itulah yang dimaksud waja'alna lil muttaqina imama. Jadi dahsyat sekali. Yang kita minta kepada Allah itu bukan sebagai pemimpin bagi orang bertakwa. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah agar kesolehan kita menjadi sumber inspirasi bagi keluarga-keluarga yang lain. Yang dengan kalau itu terjadi akan mendatangkan pahala yang lebih banyak dan berlipat-lipat kali dan non-stop itu pahalanya. Selama kita hidup sampai kita meninggal jalan terus. Selama itu diamalkan oleh mereka yang terinspirasi oleh kesolehan kita, insya Allah. Ya. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil abdi salih fil jannah. Ya, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Fayaqul, dan ketika itu penghuni surga itu bertanya, Ya Rabb, wahai Tuhanku, anna li hadhihi. Ya, dari mana aku bisa mendapatkan kehormatan ini? Perasaan amal solehku sudah sesuai dengan level surga yang sedang aku tempati. Kenapa? Aku bisa dipindah ke surga yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladika laka. Itu karena anakmu rajin memohon ampun untuk dirimu. Itu karena anakmu rajin berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, jadi gara-gara itu orang tua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah enaknya kita memiliki anak yang soleh. Gitu. Yang dididik dengan didikan yang soleh. Ya, oleh pendidik-pendidik yang soleh. Gitu. Ya. Jadi ini yang dibutuhkan oleh setiap orang tua. Kesolehan anak akan berdampak juga kepada keuntungan bagi kedua orang tuanya. Ya. Misalnya dalam hadis ini ketika kedua orang tuanya sudah mendapatkan posisi di dalam surga. Artinya amal solehnya udah mentok gitu ya. Dia berada di satu level di surga. Tapi tiba-tiba disuruh pindah sama Allah. Ya, kamu pindah, kamu berdua, wahai suami istri, pasangan suami istri pindah ke yang lebih tinggi. Ya, penghuni surga itu bertanya, heran, ini dari mana lagi ya Allah? Ya, perasaan amal soleh kami udah selesai, udah habis, udah mentok sampai di sini. Ternyata jawaban Allah di luar dugaan. Ya, bistighfari waladika laka. Ya. Ini gara-gara anakmu rajin memohonkan ampunan untuk dirimu. Subhanallah. Ya, inilah enaknya kita mempunyai anak-anak yang soleh. Ya. Jadi kesolehan anak akan berdampak juga kepada kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Di surat Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya, di dalamnya di dalam neraka jahanam itu ada malaikat-malaikat yang sadis juga kejam. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Maksudnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka, ya, kata Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, addibuhum alimuhum. Ya. Didiklah anak-anak kalian, ajarlah anak-anak kalian supaya kalian bisa terbebas dari sentuhan api neraka. Kalian dan anak-anak kalian bisa terbebas dari sentuhan api neraka. Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro," maksudnya i'malu bi ta'atillah. Ya, amalkanlah, laksanakanlah ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asiyallah, dan hindarilah kemaksiatan kepada Allah, wa muru ahlikum bidzikri, dan perintahkanlah keluarga kalian untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah. Yunjikumullahu minan nar, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Jadi ini merupakan visi berumah tangga kita, visi rumah tangga Muslim, menjaga diri dan keluarga dari sentuhan api neraka. Itulah visi kita semua dalam hidup berkeluarga atau berumah tangga. Bagaimana supaya diri kita, pasangan kita, dan seluruh anak-anak kita terbebas dari sentuhan api neraka, kira-kira caranya bagaimana? Disusunlah kemudian kegiatan-kegiatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam rumah tangga. Gitu. Kalau setiap rumah tangga Muslim konsisten dengan visi qu anfusakum wa ahlikum naro, insya Allah apa yang kita bicarakan sejak awal tadi itu akan bisa diraih semuanya, insya Allah. Menurut Mujahid, maksudku anfusakum wa ahlikum naro adalah ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan nasihatilah keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan seterusnya lebih kurang samalah penafsiran para ulama, ya, agar kita menjaga diri kita dan anggota keluarga kita dari sentuhan api neraka dengan cara apa? Takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Di dalam hadis tentang pendidikan anak disebutkan, murus sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Fa'idha balagha asyara sinin fadribuhu 'alaiha. Jika anak kalian sudah sampai 10 tahun umurnya, maka pukullah kalau masih tidak mau menunaikan sholat. Artinya di sini pendidikan itu memang harus dengan ketegasan. Ya. Jadi kalau anak kita malas-malasan sholat, dibangunkan tetap tidur, apa yang harus dilakukan? Jangan dibiarkan. Ya. Bagaimana caranya? Dibimbing ke kamar mandi, digendong ke kamar mandi, langsung diwudukkan. Insya Allah nggak ngantuk lagi dia. Ya. Jadi jangan nyerah sama anak. Ya. Jangan sampai, ini saya sedih ya kalau melihat ada keluarga-keluarga Muslim yang orang tuanya nyerah sama anaknya gitu, mengikuti apa kata anak. Ya. Seharusnya kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Az-zawju ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in. Ya, seorang suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Seorang istri itu adalah pemimpin dalam rumah tangga ketika suaminya sedang bekerja misalnya. Ya, jadi seorang pemimpin ya harus penuh tanggung jawab. Ya, kalau memang sudah azan, sholat, ya perintahkan anaknya sholat. Kalau nggak mau sholat, dipaksa untuk sholat. Ya, jangan dibiarkan. Apalagi dibiarkan, ntar dulu, mau main dulu. Gitu. Dibiarkan, ya sudah nanti kebiasaan. Ya, besok akan begitu lagi, lusa akan begitu lagi, tahun depan masih begitu juga. Ya, jadi memang sejak awal, Rasulullah SAW mengarahkan kita, perintahkan anak kalian ketika umur 7 tahun untuk sholat. Kalau 10 tahun masih susah disuruh sholat, pukul. Nah, pukul itu kekerasan. Tapi pukul di sini bukan pukul yang dengan tenaga, bukan begitu. Ya, ada teknisnya juga di dalam uraian hadis ini. Ya, jadi darab ghairu mubarrah atau mubarrih. Ya, jadi bukan pukulannya adalah pukulan yang kesannya kesan tegas, bukan keras, bukan tegas. Ya, ya dulu ya orang tua kita, ya saya lah yang pasti ya, itu
berdiri saja, diam sambil melihat kita, itu kita sudah takut. Gitu. Kita akan langsung berpikirnya apa yang salah ya. Ini udah masuk waktu maghrib atau sholat atau gimana? Kita langsung mikir gitu. Oh, berarti harus cepat-cepat wudhu, cepat-cepat pulang. Ya, kalau dulu ayah saya kalau sudah, kan sore kita biasa main. Kalau ayah saya sudah keluar rumah, ya pandangannya mengarah ke tempat main, ya lama diam aja berdiri sambil melihat, tanpa ngomong tanpa apa, kita udah ngerti gitu. Artinya kita harus pulang gitu. Pulang dan siap-siap mandi, siap-siap sholat maghrib tanpa ngomong. Jadi orang tua sekarang kenapa kok nggak kayak gitu ya? Anak-anaknya cuek aja, mau berdiri, ngomong keras-keras, bengok-bengok pun kadang-kadang ada yang tidak mau nurut juga sama orang tuanya. Nah, berarti ada masalah dalam pendidikan anak. Jadi anak itu kan tadi kita sudah sebutkan di awal, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu kondisinya fitrah. Kedua orang tuanya lah yang akan mempengaruhi karakter seorang anak. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan kita, walaupun hadisnya konon katanya dhaif ya, tapi ya ini baik untuk diamalkan. Mengajarkan untuk mengazankan di telinga kanan, mengikomahkan di telinga kiri. Ya. Itu maksudnya daripada yang pertama didengarkan adalah suara-suara yang lain, ya. Kan paling lebih afdol kalau yang pertama kali didengar oleh anak kita saat pertama kali dilahirkan adalah suara azan yang bernuansa tauhid, begitu juga dengan iqomah. Ya. Maksudnya untuk apa? Ya untuk supaya si anak tetap mengingat kondisi fitrah yang pernah dia alami di alam ruh, di alam rahim. Ketika hadir ke alam dunia, ternyata dia masih mendapatkan apa yang dia pernah dapatkan di dua alam, alam ruh khususnya. Di alam ruh dia pernah dapatkan fitrah tadi, tauhid, ya, nilai-nilai tauhid sudah dia sudah Allah modalin, ya, ke dia di alam ruh. Ketika dia terlahir ke dunia, ternyata yang dia dengar masih tauhid juga, la ilaha illallah. Dia kenal kalimat itu, dia kenal, dia pun menjadi tenang, menjadi sejuk hatinya, dan itu merupakan modal awal, ya, untuk pembentukan karakter seorang anak, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Afwan Ustadz. Ya. Mengingat waktunya terbatas, 5 ya. menit lagi Ustadz. 5 menit lagi ya. Iya, habis itu sesi tanya jawab. Baik, insya Allah ini tinggal 2 slide lagi mungkin ya. Mana hala walidun waladan afdala min adabin hasan. Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Jadi kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Nah, ini kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud. Terakhir, tentang ar-raqub. Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, ma ta'udduna ar-raquba fikum? Apa yang kalian anggap sebagai raqub di antara kalian? Para sahabat menjawab, alladzi la yuladu lahu. Ar-raqub adalah orang yang tidak punya anak. Itu kata para sahabat, dan memang itulah artinya. Ar-raqub artinya orang yang tidak dianugerahi oleh Allah keturunan. Ya, dengan satu hikmah, ya, yang Allah inginkan. La yuladu lahu. Qala, Rasulullah SAW pun bersabda setelah mendapatkan respon jawaban dari para sahabatnya, Rasulullah pun mengatakan, laisa dzaka birraqub. Bukan itu sebenarnya yang dimaksud raqub. Padahal memang itu arti raqub. Tapi kata Rasulullah, bukan itu maksud yang sesungguhnya. Ya, karena kalau orang yang tidak dianugerahi oleh Allah keturunan, itu sudah takdir, ya, dengan satu hikmah yang Allah inginkan. Ya, tidak ada satupun ketetapan Allah kecuali ada hikmahnya.
Dan hikmah itu seringkali tidak kita ketahui. Nanti baru tahu nanti di akhirat, oh ini ternyata hikmahnya. Ya. Walakinnahu, akan tetapi raqib itu adalah ar-rajulul ladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, hadis sahih. Ya. Raqib itu adalah orang yang tidak satu pun anak-anaknya yang mempersembahkan sesuatu untuk dirinya. Artinya orang yang punya anak, tapi anaknya nggak pernah mendoakan dirinya, anaknya tidak pernah mendoakan orang tuanya, itu raqib namanya. Seolah-olah dia nggak punya anak. Gitu. Nauzubillah ya. Semoga ya kita semua tidak menjadi seperti yang Rasulullah SAW katakan di sini tentang istilah raqib ini. Kita ingin seluruh anak-anak kita semuanya soleh dan solehah dan rajin mendoakan kita semua. Ini saja mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In ahsantu faminallah wa in asa'tu famini wa minasyaitan. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz Nirwan Nazaruddin LCMES atas penyampaian materi dan motivasi yang luar biasa untuk kami para orang tua agar dapat memerankan peran yang baik dalam mewujudkan keluarga Qurani. Baik, dipersilakan untuk ayah dan bunda yang ingin bertanya. Persilakan bagi ayah dan bunda, jika ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Susah kan? Mama. Bang, halo. Sepertinya tidak ada Ustazah. Oh, tidak ada ya Ustadz ya? Baik, jika tidak ada, kita akan lanjut ke agenda yang berikutnya, yaitu pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh... Ya? Doa dulu dari Ustadz Nirwan Nazaruddin. Oh iya lupa. Silakan Ustadz. Ya. Untuk bertanya. Ya, Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah semoga apa yang kita bacakan tadi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW seputar fungsi kita sebagai orang tua dan dampak ya, kesolehan kita, kebaikan kita untuk kepentingan keturunan-keturunan kita, itu bisa mendatangkan manfaat ya, kepada kita dan bisa kita terapkan, amalkan, dan kita bisa semakin khidmat lagi ketika membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dan semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita benar-benar mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala serta taufik darinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. mohon pamit dulu ya, Pak Freddy. Jazakallahu khair, Ustaz. Syukran Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik, agenda berikutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustazah Linda dan Ustazah Tazkiyah. Kepadanya kami persilahkan. Syukran Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sahabat Quran, anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, bikhair, Masya Allah. Ya, bertemu kembali dengan Ustazah Linda di sini. Ayo tetap semangat ya. Oke, baik. Akhirnya sampailah kita di penghujung waktu yang merupakan puncaknya acara Lomba Festival Asyukriya Fatur Rahman tahun 2021. Oke. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perlombaan Festival Quran yang diselenggarakan oleh SDIT Quran Asyukriya Fatur Rahman telah diselesaikan dengan baik dan lancar. Selain itu kami bersyukur karena para juri yang terdiri dari para ustadz dan ustazah telah menilai dan memilih 3 peserta lomba yang terbaik dari masing-masing 3 kategori lomba yang diadakan pada tahun ini, yaitu ada lomba tahfiz Quran, lomba mendoakan orang tua, dan lomba mewarnai. Baik, peserta yang mendaftar melalui Instagram Festival Lomba SDT Quran Asyukriya Fatur Rahman sebagian berasal dari beberapa daerah, yaitu dari siswa-siswi tingkat taman kanak-kanak, khususnya untuk kalangan eksternal, yaitu dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dari Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Masya Allah, banyak sekali berarti ya pesertanya. Itu untuk yang kalangan umum. Dan untuk yang internal, yaitu dari SDT Quran Asyukriya Fatur Rahman pada khususnya. Baik, yang membuat kami merasa bangga terhadap para peserta adalah peserta mengikuti lomba dengan baik dan penuh semangat. Penilaian ini kami mulai dari sejak dibukanya pendaftaran lomba Festival Ashfa, yaitu sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai hari terakhir tanggal 26 November 2021. Baik, Dewan Juri telah menilai dan sepakat memilih 3 orang pemenang dari masing-masing kategori lomba yang berhak mendapatkan juara pada lomba tahun ini. Ya, siapakah mereka pemenangnya? Ya, Ustazah akan memberikan kesan dulu. Bagi para pemenang yang kami mohon untuk menghubungi call center kami di nomor 0813 1975 6811 untuk konfirmasi nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat tempat tinggal. Karena paket hadiah dan sertifikat akan kami kirimkan ke alamat masing-masing. Oke, baik. Selamat bagi para pemenang lomba Festival Quran Asyukriya Fatur Rahman yang diselenggarakan oleh SDIT Quran Asyukriya Fatur Rahman pada tahun 2021 tahun ini. Bagi yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Insya Allah masih ada lomba-lomba lainnya yang akan kami selenggarakan di lain waktu. Bagaimana, anak soleh? Siap? Siap. Iya. Oke. Terakhir, kepada semua pihak, khususnya kepada kedua orang tua yang telah berpartisipasi dan membantu terlaksananya lomba ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Syukran wa jazakumullah khairan, barakallahu fikum jami'an. Nah, baik. Kami mohon izin menyampaikan para pemenang lomba virtual Festival Quran Asyukriya Fatur Rahman tahun 2021 dari kategori eksternal. Yaitu yang pertama dari lomba tahfiz Quran Surat Al-Fatihah. Juara ketiga dimenangkan oleh Kinta Fazia Zamina Hesna
dari Raudatul Atfal Amanah Ummah 4 Kemolong Sragen. Wah, Masya Allah, ini dari Sragen ya. Selamat ya kepada Cinta Fazia Zamina. Mendapatkan juara ketiga Lomba Tahfiz Al-Fatihah. Selanjutnya, juara kedua dimenangkan oleh Syakira Adriatu dari Pare Kediri. Ya, selamat untuk Syakira. Yang juara pertama, siapa ya kira-kira ya? Dimenangkan oleh Nadia Inara Zafira dari TK Al-Istiqomah. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Selamat kepada para pemenang Lomba Tahfiz Al-Fatihah. Baik, selanjutnya adalah pemenang Lomba Doa Orang Tua. Juara ketiga dimenangkan oleh Nadia Aninita Putri Bakhtiar dari Raudatul Atfal Muslimat NU 22 Malang. Selamat untuk Malang. Oke, selanjutnya juara kedua dimenangkan oleh Ahmad Yunus Al-Murtadha dari Homeschool. Ya, selamat ya. Yang terakhir, juara 1 Lomba Doa Orang Tua dimenangkan oleh Askia Mutiara Alifah dari Rumah Tahfiz Shahibul Quran Jakarta. Wah, Jakarta menjuarai ya. Selamat untuk ketiga pemenang Lomba Doa Orang Tua. Selanjutnya yang terakhir, yaitu kategori Lomba Mewarnai. Ini masih dari eksternal ya. Juara ketiga dimenangkan oleh Velia Kamila dari TK Maranti Kids. Oke, selamat untuk Velia. Juara keduanya dimenangkan oleh Azarin Sarifa Azri dari Raudatul Atfal Masyito Watukarung Seyegan Sleman. Masya Allah. Selamat ya untuk juara kedua. Yang terakhir untuk juara pertama, Lomba Mewarnai dimenangkan oleh Nafisha Nuraisa Halila Tunisa dari TKIT Robbi Rodia. Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah tadi pemenang 3 kategori Lomba Tahfiz Al-Fatihah, Lomba Doa Orang Tua, dan Lomba Mewarnai dari kategori TK Eksternal. Selamat sekali lagi kami ucapkan. Selanjutnya, siap-siap nih anak soleh soleha. Siap? Yang dari kategori SDIT, kategori internal ya, dari SDIT Quran Asyukriyah Rahman. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Tazkia yang membacakannya. Tafadhol Ustazah. Baik. Ustazah Tazkia akan membacakan kategori internal. Nah, yang pertama, Lomba Tahfiz Al-Fatihah dari kelas 1. Juara ketiga kepada Muhammad Zayan Al-Ghani. Yang kedua, Masya Allah. Alhamdulillah. Anindita Syakila Putri Darmawan. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, yang juara pertama adalah Aisyah Ghazani Zarefa Ismail. Masya Allah, selamat kepada para pemenang ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Lanjut Ustazah. Baik, sekarang Ustazah akan membacakan Lomba Mewarnai dari kelas 1 ya. Ya, silakan disimak ya. Simak baik-baik ya teman-teman ya. Juara ketiga diraih oleh Tazkia Mumtaz Ahmad. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang kedua, Rajendra Rafa Alfarizi. Masya Allah, Rajendra dapat juara kedua. Allah, yang terakhir juara satunya. Siapa ya? Siapa ya? Ayo. Oke, saya sebutin ya. Nadia Alifatun
Nikmah. Alfiatun Masya Allah. nikmah. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Selamat ya untuk para pemenang ya. Oke deh. Oke, yang baik Ustazah akan membacakan lomba tahfiz surat An-Nas dari kelas 2. Juara ketiga diraih oleh Muhammad Aliando Putra Irwansyah. Masya Allah. Ada? Barakallahu fiik. Aliando. Oke, selanjutnya juara 2 diraih oleh Muhammad Miftahul Huda. Ada? Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Miftah, selamat. Barakallah, Miftah. Barakallah. Oke, baik. Juara pertama siapa ya? Siapa? Siapa nih ya? Siap-siap. Juara pertama diraih oleh Akram bin Bashar. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Akram, selamat. Masya Allah. Akram ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Sekarang Ustazah sebutkan lomba mewarnainya. Oke, didengarkan ya. Ya, Kelas Ustazah. 2 nih. Ya. Juara ketiga diraih oleh Arkan Ahmad Azami. Ada? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahmad, Azaminya ada? Ada Azami? Ya. Ada ya. Lanjut. Masya Allah. Juara kedua diraih oleh Raisha Fahri Alman. Wah, Masya Raisa Allah. ya? Selamat, Masya Allah, Raisa. Raisa. Raisa Fahri Alman. Ya, selamat. Baik. Juara terakhir ya. Juara pertama ya. Masya Allah Ya. nih. Alfizhar Farizia Abad. Alfiza Fahriz Syah Abad. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alfi. Selamat untuk para pemenang ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada Alfinya Ya. tidak? Alfi ya, ada, insya Alfi? Allah. Baik. Ada. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Lanjut, Ustazah. Kita lanjut ke lomba tahfiz Al-Muluk dari Untuk kelas. kelas 3. Nah, siap-siap kelas 3. Kelas 3 nih, oke. Apa nih kelas 3-nya nih? Ada nggak, Ustazah? Oke. Mudah-mudahan ada mulai semuanya. Juara Hmm. ketiga diraih oleh Amira Khansa Mazaya. Amira Khansa Mazaya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Khansa. Sasha. Panggilannya Sasha. Selamat ya. Masya Allah. Oke, Ya. baik. Juara kedua. Siapa nih ya? Juara kedua diraih oleh Elia Kaidah Mahbubah. Masya Allah. Elia, selamat. Masya Allah. Ada Elianya, Masya Allah, barakallah. Baik. Juara pertama diraih oleh Ukasha Abdul Nasir. Masya Allah. Ukasha Abdul Nasir. Barakallahu fiik. Selamat ya untuk para juara, para pemenang. Masya Allah. Barakallahu fiikum jami'an. Lanjut, Ustazah. Akhirnya masih ada nih lombanya. Masih ada ya yang Lomba belum dapat ya. Surat Al-Humazah. Masya Allah. Siap nih. Juara ketiga. Juara ketiga diraih oleh Fadli Habibi Marsyus. Marsus, Masya Allah. Ada Habibi. Barakallahu fiik, Habibi. Selamat ya. Lebih semangat lagi hafalannya ya. Masya Allah. Lanjut, Ustazah. Juara kedua diraih oleh Danis Al-Zafran Rais. Barakallahu fiik. Selamat untuk Danis. Semangat juga menambah hafalan barunya. Masya Allah. Juara ke-1 siapa, Ustazah? Apa ya, Ustazah ya? Siapa ya? Masya Allah.
Allah. Diraih oleh Gina Adelia Chandra. Ada? Masya Allah, Gina, selamat. Barakallahu fikum jami'an. Selamat untuk semuanya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini apa ziyadahnya, tambahan hafalan barunya pada semangat nih Ustazah nih yang kelas 3 nih. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Ya. Yang Satu lagi Ustazah. Masih ada satu lagi. Lomba mewarnai. lomba mewarnai. Hmm. Lomba mewarnai juara 1 diraih oleh Ahmad Faruqi. Abdurrahman Faruqi. Ya, Abdurrahman Faruqi. Masya Allah. Fakih ya panggilannya. Fakih, selamat ya. Ya. Tambah ini nih, tambah rajin mewarnainya nih Fakih ya. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Teman-teman yang sudah disebutkan nih namanya ada. Iya, ya itu ya. Ditayangkan di situ. Oke. Sekali lagi untuk para pemenang, selamat kami ucapkan. Terus menambah semangatnya, motivasinya untuk terus belajar dan belajar kembali ya, dan menambah hafalan surat hafalan Qur'annya ya. Dan untuk bagi yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, insya Allah ya Ustazah ya. Ustaz dan Ustazah, insya Allah nanti kita akan selenggarakan lagi lomba-lomba yang lainnya di lain waktu insya Allah ya. Oke, baik. Cukup ya Ustazah Tazkiyah ya. Baik, selanjutnya syukran Ustazah Tazkiyah yang sudah membacakan pemenangnya. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Tafadhol Ustazah Nauli. Baik Ustazah, terima kasih. Sama. Masya Allah, barakallahu fikum ya untuk Ananda pemenang lomba Festival Quran SDIT Quran Asyukriyah Fatur Rahman. Semoga menjadi awal yang baik untuk kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku MC mewakili seluruh jajaran SDIT Quran Asyukriyah Fatur Rahman memohon maaf atas segala khilaf dan kurang-kurangnya kata dalam penyampaian. Dan kami juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah berpartisipasi dalam acara Festival Quran SDIT Quran Asyukriyah Fatur Rahman. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjut doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ayah bunda. Ya, syukran. Jazakumullah khairan.